berencana, yang kuning untuk PPM, maka isinya menjadi wajib. Nah, jadi kalau zona merah belum ada tatap muka dalam seminggu ini, kewajiban Bapak dan Ibu adalah mencari data itu. Kecuali yang betul-betul memang tidak ada, itu silakan diisi dengan dibuat klik tersedia, isinya nol karena memang tidak ada. Tapi kalau Bapak masih ragu karena zona merah apakah ada nih anak kita, orang tuanya yang kena, berarti kami berikan waktu untuk mencari data dalam 1-2 hari ini. Jadi pastikanlah dulu. Nanti saya juga tidak berani mengatakan buatlah nol. Ternyata dia memang ada karena di zona merah. Nah, jadi masih ada waktu karena merah memang belum dilarang untuk BBM tetap buka. Jadi hukumnya wajib mengisi ini lengkap bagi kuning dan hijau kalau ingin tetap buka. Nah, tetapi walaupun begitu di semua zona itu sudah mengisi itu mana yang bisa. Kalau masalah di satu ini saya paham karena zonanya sudah merah dan itu madrasah juga hari ini tidak tahu pasti apakah memang tidak ada anak orang tua yang kembali yang terinfeksi, kita kan belum tahu juga. Nah, mungkin kita berikan waktu ya Pak Taslim, waktu untuk mencari, jangan tidak mencari informasi, cari informasi. Kalau sudah dapat, ya silakan. Silakan isinya mungkin dari warga Madrasah Satu Tanah Datar ada yang terinfeksi 4 orang. Nah, jadi walaupun 4 itu kita upload nanti. Artinya ada perlakuan bagi yang terinfeksi atau keluar berada di zona merah itu menjadi pertimbangan bagi kita nantinya. Termasuk bagi yang lain itu, walaupun datanya tidak nol, ada 2, 10 yang sakit, itu yang sakit itu tidak boleh ke madrasah, yang lain boleh. Termasuk guru, kalau di data pemetaan itu ada guru yang sakit 2, sakit yang apa namanya yang lumayan ini tidak penyerta, itu boleh ditampilkan di data dukung dan itu gurunya itu nanti oleh kepala madrasah tidak boleh ke madrasah. Sementara yang lain bisa. Paham ya, misalnya di zona kuning, datanya memang ada, pemetaan kita petakan ada yang perjalanan dari zona merah atau oranye 2 orang, ada yang mempunyai penyakit penyerta 2 orang. Nah, silakan itu data itu diupload dan orang itu harus menjadi perhatian oleh tim Covid madrasah. Nah, ketika yang lain boleh masuk karena dia zona merah dibolehkan, zona kuning dibolehkan, maka kawan-kawan yang di pemetaan kita itu dia sakit, nah dia perlakuannya beda dengan yang tidak sakit. Nah, itu gunanya pemetaan itu di data supaya kita tahu mana yang sakit, mana yang tidak sakit. Oke ya? Mohon izin Pak. Ya. Mohon izin Pak. Ya. Tadi saya mungkin jaringan juga Pak. Yang di poin 2-nya itu data siswa atau warga madrasah yang kembali dari zona merah dan belum melakukan isolasi selama 14 hari. Ya. Nah, kalau seperti itu kan kita berada di zona merah, benar itu Pak? Kita berada di zona merah. Kemudian tadi kan untuk datanya 2 hari ke depan itu Pak, sementara di keterangannya tadi ada yang belum isolasi 14 hari. Nah, itu bagaimana Pak? Membicarakan. Jadi khusus zona merah, silakan cara apa kan kita masih berada. Berarti dalam 14 hari ini tidak mungkin Satu Tanah Datar untuk melakukan PBM tatap muka. Artinya kalaupun belum masuk ke data verbal kami, tentu kami paham artinya dalam 14 hari ke depan tidak mungkin Kanwil verbal menyetujui. Nah, itu saja. Oke ya. Nah, tapi wajib bagi yang kuning dan hijau yang berencana untuk tetap muka wajib masuk ke verbal. Kalau tidak berarti tidak boleh tetap muka. Nah, itu intinya. Oke ya, karena saya melihat sekarang yang kuning itu kan cukup banyak, yang hijau sedikit, tapi karena ada perluasan untuk zona, nah, saya khawatir dia belum lengkap, tetapi dia sudah ikut-ikutan dengan sekolah. Nah, kata Pemda sudah izin, kita langsung buru-buru, jangan cek dulu daftar periksanya lengkap atau tidak. Nah, sudah disetujui atau belum? Nah, ini masalahnya. Nah, karena waktu rakor kemarin ada yang kita kan suka buru-buru. Nah, kita sudah zona hijau, zona kuning, sudah boleh oleh Pemda, lalu otomatis kita harus tatap muka. Tidak, kita boleh madrasah ini tidak seiring sehari itu sama dengan sekolah. Mungkin kita terlambat 3 hari atau terlambat seminggu. Kenapa terlambat seminggu?
karena data periksa kami belum lengkap. Nah, kita lengkapi dulu. Jadi kita saya harap operator tolong disampaikan kepada madrasah. Sebetulnya kami sudah sampaikan bahwa kita menerapkan prinsip kehati-hatian. Nah, jangan tergesa-gesa. Pastikan dulu zona kita hijau dan kuning. Pastikan daftar periksanya lengkap. Pastikan ada persetujuan. Pastikan orang tua setuju. Baru kita melaksanakan tatap muka. Nah, itu. Saya melihat permasalahan yang terbesar itu adalah karena di daftar periksaan itu belum maksimal lakukan. Contohnya yang kemarin kan sudah ada tatap muka seperti di Pasaman Barat, Pesisir Selatan. Nah, itu untung tidak ada kasus. Kalau ada kasus, sementara kita di daftar periksanya belum lengkap, belum disetujui, habis kita Bapak Ibu. Artinya kita dianggap tidak ikut prosedur sesuai dengan SKB 4 Menteri. Nah, dasar hukumnya sangat kuat Pak. SKB 4 Menteri itu 3 jenderal. Nah, kalau kita dipermasalahkan nanti, kenapa Mas Man A sudah tetap muka, sementara di daftar periksanya belum lengkap, belum disetujui oleh Kanwil. Nah, jadi kita susah menjawab kalau tidak mengikuti ketentuan yang ada. Nah, oleh karena itulah meeting hari ini kita harus memastikan. Nah, kenapa? Karena mungkin banyak yang kuning yang ingin ikut Pemda. Nah, kalau yang kuning dan hijau itu, kalau dia muka dalam minggu depan itu wajib hukumnya. Tapi kalau zona merah, kalau memang belum ada informasi, kita berikanlah waktu. Artinya dalam 14 hari ke depan tidak memungkinkan. Tidak mungkin tetap muka. Tidak mungkin pula kami di Kanwil pastikan hari ini harus masuk. Karena dia zona merah. Tidak mungkin pula kita ACC di Kanwil. Nah, begitu Bapak Ibu ya. So yang zona merah itu hari ini kan tanah datar ya. Mana lagi zona merah? Padang. Jadi yang zona kuning dan hijau itu kami minta kepada kawan emis itu yang diprioritaskan terlebih dahulu. Oke ya, yang zona hijau dan kuning menjadi prioritas utama kita untuk mengisi secara lengkap. Jadi isi lengkap pun kami nanti akan lihat dulu memberikan persetujuan karena hari ini untuk aliyah pun belum satu pun kita klik persetujuannya. Oke, setelah ini kita minta dulu kepada madrasah kesiapannya. Kalau sudah betul-betul siap, baru nanti kita klik. Karena mengklik itu hanya seujung jari, Bapak Ibu klik, setuju. Tapi bertanggung jawabnya sangat besar. Pak, kemudian saya pesan satu lagi, tetap titip pesan kepada operator emis kabupaten kota. Mohon dibuat seperti yang dibuat oleh Kanwil, kita list mana madrasah yang sudah lengkap, mana yang sudah artinya sudah masuk ke kamar siap diverbal, tinggal lagi kita memverbal. Artinya apa? Untuk memastikan madrasah itu sudah mengisi atau belum. Apalagi kalau ada madrasah yang sama sekali tidak tahu dengan daftar periksa ini, terutama swasta. Swasta mohon Bapak Ibu, Pak Basrial di Agam, kemudian di 50 kota, seluruh operator emis di kota tolong pastikan. Sampaikan informasi ini sampai ke madrasah swasta. Jangan nanti dia menganggap tidak tahu Pak, tidak tahu kami harus seperti itu, kan? Harus dia tatap muka, karena dia tidak mengisi. Nah, jadi kita nanti akan diusut. Kenapa mereka tatap muka sementara belum ada yang lengkap di laman M. Bapak Ibu yang kami hormati, baik kami di Kanwil ataupun di Kemenang, daftar periksa di laman IMIS inilah satu-satunya instrumen bagi kita untuk mengontrol. Selebihnya kita tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Apakah mereka sudah lengkap atau tidak, apakah mereka sudah tatap muka atau tidak, kita tidak tahu. Tapi dengan laman IMIS ini, kita bisa mengontrol madrasah mana yang sudah tatap muka. Artinya apa? Tidak mungkin Kemenak tidak tahu kalau MTSA sudah tatap muka. Harus sepengetahuan Kemenak, minimal kasih penat dengan operator emis. Nah, kalau nanti kawan-kawan di kota pastikan kalau perlu dibuat list. List kemudian di-share di grup kota-kota masing-masing. Artinya akan ketahuan nanti madrasah mana yang tidak mengikuti aturan ini. Ini ada pertanyaan sedikit Pak.
silakan yang Solo. Uh, itu kan untuk tatap muka ya Pak. Iya Pak. Tatap muka Pak. Jadi di madrasah kita sudah ada pertemuan tatap muka 1 kali seminggu untuk anak kelas 1 itu Pak. Itu untuk tingkat MI 1 kali seminggu dengan jadwal 2 jam dinding. 2 jam dinding untuk anak kelas 1 kali seminggu Pak. Nah bagaimana dengan kondisi yang seperti itu? Karena memang di Dinas Pendidikan Kota Solok itu memperbolehkan untuk mengadakan tatap muka bagi anak-anak satu kali seminggu dengan rentang waktu 3 jam maksimal jam dinding atau 2 jam maksimal jam dinding gitu Pak. Bagaimana tindakan kita? Apakah itu diperbolehkan? Karena atau memang tatap muka yang dimaksud di sini untuk anak kelas 2 ke atas gitu Pak? Begini Bapak dan Ibu, kalau masalah tatap muka tidak tatap muka itu kita mengacu ke regulasi. Kemarin memang ada yang seperti itu, katanya Pemda sudah ikut. Satu kata kunci Bapak dan Ibu sesuai yang disampaikan oleh Kasubdit Kurikulum, kita itu boleh ikut Pemda sepanjang itu untuk kehati-hatian. Tapi kalau untuk kelonggaran itu Direktorat KSKK tidak mengizinkan kita ikut seperti itu. Kalau di dalam aturan tidak ada tatap muka sekali seminggu kalau memang di zonanya belum mengizinkan. Dan tatap muka ya tatap muka. Sudah diizinkan mau seminggu. Kalau sudah diizinkan, mengapain 1 kali 1 minggu tiap hari boleh? Berarti tindakan kita untuk madrasah yang sudah memperlakukan tatap muka walaupun hanya untuk kita belum izinkan tatap muka. Berarti tidak. Belum izinkan. Walaupun SD sudah ya Pak ya? Iya. Kemarin jelas yang disampaikan oleh Kasubdit Kurikulum bahwa ketika Zoom meeting, contoh satu provinsi di Kalimantan. Di Kalimantan itu dia zona hijau. Kemudian gubernurnya tidak mengizinkan satupun lembaga pendidikan untuk tatap muka. Gimana boleh ikut? Boleh, karena itu prinsipnya kehati-hatian. Tapi kalau ada Pemda, dia masih zona oranye, tapi diizinkan oleh wali kota, kita tidak wajib ikut, karena prinsipnya kelonggaran. Nah, itu kata kuncinya Bapak Ibu. Kalau Pemdanya mengizinkan, tetapi prinsipnya kehati-hatian, kita ikut. Ada zona hijau Bapak Ibu, tapi Pemdanya tidak izinkan dengan prinsip kehati-hatian. Dia takut nanti 2 hari nanti hijau, kuning lagi, merah lagi kan? Nah, boleh kita ikut, boleh. Tapi kalau ada Pemda, sebetulnya kita belum boleh tatap muka, tapi dia membolehkan. Boleh kita tidak ikut, boleh kita tidak ikut. Kenapa? Kalau mengikuti kelonggaran atau tidak ikut aturan, kita boleh tidak ikut. Berarti tindakan kita untuk madrasah tersebut Pak dihentikan dulu sementara. Sampaikan ke mereka nanti di Solo ya? Iya Pak. Kota Solo, kota ya? Kota Solo Pak. Kita atur itulah. Apakah Kemenak tahu? MI setahu saya kemarin itu belum ada satupun yang boleh. Ada yang boleh kemarin sebelum perubahan SKB Permen itu MTS sedang di zona hijau. Ya. Kemarin zonanya Solo apa? Sekarang sudah kuning Pak, soalnya dari 59 orang. Waktu PPBM 1 kali seminggu, 3 kali seminggu itu apa zonanya? Zona Kota Solo kan tetap dianggap kuning walaupun tidak ada kasus positif Pak, karena itu kota perlintasan. Jadi prinsipnya Ibu di Kemenak, kita prinsip kehati-hatian, jangan prinsip kelonggaran. Sekarang baru longgar ke zona kuning. Kalau zona kuning ya boleh, MI sekarang boleh, enggak boleh. Karena di perubahan SKB itu tidak ada lagi seperti kemarin. Sekarang boleh MI, FSFA sekaligus. Yang penting tadi ikuti apa syarat itu, zonanya kuning, hijau, ada izin dari Pemda, izin dari Kemenak, periksanya lengkap, persetujuan orang tua, boleh ya, bukan wajib, boleh. Jadi kan boleh. Ada, ya boleh, kuning itu boleh, artinya kalau kita tetap tidak tatap muka juga tidak apa-apa. Berarti kita sudah ada izin dari Kemenak, sudah ada izin dari pemerintah daerah. Ya. Tapi daftar periksanya belum, itu tidak boleh ya Pak ya? Nggak boleh
boleh. Karena untuk Kemenang kita harus ini dari Kemenang yang UMI, RA, MIB, MTS, pulang nanti koordinasi Kemenang. Kalau Kemenang izin boleh. Nah, dan biasanya Kemenang juga mengacu kepada pemerintah daerah. Jadi Ya, saling menyertai saja ya Pak. gini, Bu. Jangan kita 100% menunggu apa dari sekolah itu. Kemenang jangan dilupakan. Karena coba baca di SKB 4 Menteri, itu Pemda melalui Pemda dan Kanwil. Nah, kalau Pemda kan biasanya kan harusnya ke sekolah. Kalau Kanwil di Kemenang itu di bawah yang di bawah Kemenang, madrasah itu di bawah Kemenang, Kanwil atau Kemenang. Ya. Nah, jadi kita jangan terlalu ceroboh untuk buru-buru ikut sebelum kita betul-betul siap. Nah, kalaupun kita tidak siap, kita ikut-ikutan, yang kena itu ya kita yang dianggap Kemenang ini. Kemenang, seperti di kota Pariaman kemarin. Kota Pariaman kemarin, dia buru-buru. Nah, kata wali kotanya boleh Pak, ya boleh, tapi Bapak sudah siap belum? Nah, ternyata dia sudah masuk baru di tes, sudah ketahuan. Nah, kalau sudah ketahuan, Bapak Ibu beritanya sudah kemana-mana. Kita dianggap tidak ikut prosedur, kita dianggap tidak taat kepada SKB 4 Menteri. Makanya dari pusat kemarin bertubi-tubi telepon ke Padang. Kenapa itu kota Pariaman kok bisa? Apakah mereka sudah siap atau belum? Oh, maaf Bapak Ibu, kemarin itu data beritanya belum lengkap. Belum lengkap. Ini kalau ditelusuri kita bisa habis Bapak Ibu. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, kita menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan memutuskan tatap muka di kelas. Demikian, mungkin ada yang bertanya lain? Kan nyonya cantik ya. Apa project? Oh, yang kau minum lagi tidak jangan ya. Mata udan tuh. Ini terus bertambah ini sudah 45 madrasah dia yang sudah masuk ke Perpal 46 ya. Jadi kembali kami ulangi bahwa kata kuncinya adalah zona dulu. Zona. Jadi kalau zona kita sudah kuning dan hijau, selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah, artinya kalau sudah kuning dan hijau kita kan sudah boleh untuk melakukan tatap muka ya. Nah, artinya zonanya sudah kuning dan hijau. Yang kedua langkahnya adalah Bapak Ibu yang dari madrasah terutama harus mengisi daftar kesiapan yang ada di MIS ini. Harus oke semuanya dan masuk ke Perpal. Sudah masuk ke Perpal dan nanti ada izin dari Kemenang melalui aplikasi tersebut. Yang sudah diizinkan oleh Kemenang, sudah di-approve, di-Perpal oleh Kemenang. Dan terakhir izin dari Pemda. Izin dari Pemda bahwa Pemda juga sudah melakukan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi itu kata kuncinya. Zonanya dulu, kemudian isi aplikasi sehingga siap untuk diperpal, kemudian di-approve atau diperpal oleh Kemenang atau Kanwil untuk madrasah aliyah, kemudian izin dari Pemda baru boleh tatap muka. Karena tujuan inti dari aplikasi ini adalah bagaimana ketika kita melakukan tatap muka, Bapak Ibu tidak terkendala dengan prosedurnya, tidak ada prosedur yang disalahi. Pak Ci? Kota Solo nih Pak Im, untuk MI tadi Pak Im, itu tatap mukanya satu kelas itu maksimal 15 orang Pak Im. Ya. Nah, memang itu kan sesuai dengan itu juknis berlaku untuk zona kuning dan hijau. Iya. Jangan kan satu hari, 1 minggu boleh. Ya, dengan sekarang tetap menerapkan protokol tadi. Orang satu lokal, 1 hari berapa jam dah? Ada aturannya yang sudah diturunkan ke bawah waktu itu. Ya. Berarti kan sudah zona kuning nih Pak Im, Kota Solo zona kuning. Daftar misalnya belum bisa diperpal, itu intinya Pak Im. Daftar belum bisa dulu. Tapi izin dari Pemda sudah ada, tapi tetap madrasah ini tidak diperbolehkan gitu ya Pak Im. Walaupun izin. Ya itu runtutannya tadi. Kalau kuning dan hijau, isi dulu aplikasi
Gini, Ci. Ya Pak. Bapak Ibu untuk seluruhnya ya. Jadi untuk tatap muka itu setidaknya ada 4 hal yang mendasar. Pertama zonanya dulu, zona hijau atau kuning itu satu. Nah, tapi itu belum otomatis boleh. Baru yang kedua izin Pemda, kemudian izin Kanwil atau Kemenang. Kemudian yang ketiga daftar periksanya ya, kemudian kesepakatan dengan orang tua. Kemudian itu hanya bisa di daftar sudah oke. Kalau tidak kita belum ada izin. Artinya kita menganggap madrasah itu belum siap dengan fasilitas yang dipersyaratkan. Itu sekarang kuning kan? Iya, Itu Pak. boleh, tapi nanti lengkapi. Setelah ini mohon dipanggil kepala MI-nya yang itu apa yang kurang. Kalau dikurangi dan pemetaan, tolong di pemetaan itu. Kalau semua sudah diisi, ini akan dicentang oleh aplikasi. Kecuali ada hal yang lain yang mengganggu. Nyatanya kemarin Bapak Ibu, setelah kita cek untuk madrasah aliyah, itu setiap hari terus ada penambahan. Tolong Cia yang MI, tolong perlu hari apa nih, hari Selasa atau Rabu dipanggil, tolong dibuka-bukakan aplikasi itu apa yang kurang. Jadi artinya apa? Saya berharap madrasah yang tetap itu kurang rukun dan syaratnya. Nah, kalau MI memaksakan nanti tetap muka sementara daftar periksanya tidak kita tuntaskan, kalau ada kasus nanti kita jadi masalah. Jadi kita antisipasi, kita jangan disalahkan oleh wartawan, oleh masyarakat nanti kalau ada kasus. Karena kemungkinan kasus itu pasti ada. Kita mana menyangka misalnya di Kota Pariaman akan ada kasus. Nah, kita punya peluang ada kasus nanti. Save diri kita masing-masing. Operator emis, madrasah, Kemenang, save diri kita. Artinya apa? Kita buat ikuti aturan itu. Kalau tidak kita ikuti, nanti kalau ada kasus kita akan menjadi tersudutkan. Nah, tersudutkan nanti. Contoh, di Kota Solo ada kasus. Kita tidak mengharapkan, tapi ada kasus. Lalu dilacak di emis sudah lengkap. Ternyata kita tidak mengabaikan daftar periksa di emis. Nah, maka kita akan jadi bulan-bulan nanti. Wartawan, jadi kenapa nih daftar periksanya belum diisi, belum disetujui, tapi mereka sudah tetap muka. Nah, apakah mereka tidak paham dengan SKB Pak Menteri? Nah, habis kita. Nah, itu maksud kami. Kita hadir hari ini adalah untuk mengantisipasi. Karena tugas kita bersama-sama, kami di Kanwil, di Kemenang, di madrasah, kita punya tanggung jawab bersama untuk mengamankan SKP Pak Menteri dan mengamankan anak-anak kita. Mengamankan, jangan ceroboh ikutan, tetapi kita tidak siap. Oke ya, Bu Cici nanti sampaikan ke Pak Kasina yang akan tetap muka itu, tuntaskan dulu daftar periksa di laman emisnya. Cari akan masalahnya, kalau tidak bisa ditebak, kenapa tidak bisa? Apa yang kurang? Yang kurang dilengkapi. Nah, nanti kalau tidak juga selesai, tanya Pak Taslim yang di Kanwil. Oke ya, Tia? Oke Bapak Ibu, silakan kalau ada yang lain yang mau bertanya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, cukup ya? Pak, silakan Pak Mas. Baik, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami bertanya teknis kepada pengisian dari aplikasi emis tentang kesiapan. Untuk tingkat MI